پسرم این درد برایم خیلی سنگین است. نمیدانم دیگر تو رو میبینم یا نه. Di sebuah jalan yang penuh runtuhan di kota Teheran, seorang santri muda dari Indonesia berdiri dengan wajah bingung. Tas kecil berisi pakaian tergantung di bahunya, sementara debu perang masih berterbangan di udara. Di depannya, seorang syekh tua dengan janggut putih tiba-tiba memegang tangannya. Namun yang terjadi setelah itu membuat semua orang yang melihatnya terdiam. Syekh tua itu mencium tangan santri tersebut sambil menangis. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anakku, aku mohon, nikahi putriku, dan bawa dia pergi dari negeri ini." Di samping syekh itu berdiri seorang gadis muda yang sangat cantik. Air mata mengalir di pipinya saat ia menutup mulutnya menahan tangis. Santri itu terdiam. Ia hanyalah seorang pemuda dari desa kecil di Indonesia. Namun hari itu, di tengah kota yang hancur oleh perang, takdir menempatkannya pada sebuah keputusan yang akan mengubah hidup banyak orang. Dan kisah ini bukan sekadar tentang pernikahan. Ini adalah kisah tentang kepercayaan seorang ayah, pengorbanan, dan sebuah amanah yang sangat berat. Teheran tidak lagi seperti yang Ahmad kenal. Beberapa tahun lalu, ketika ia pertama kali datang ke Iran untuk belajar agama, kota ini terasa hidup. Jalanan ramai, toko-toko terbuka sampai malam, dan orang-orang berjalan dengan wajah penuh harapan. Namun sekarang semuanya berbeda. Bangunan yang dulu berdiri megah kini berubah menjadi puing-puing. Jalanan dipenuhi debu dan kendaraan yang rusak. Di beberapa sudut kota bahkan masih terlihat asap hitam membumbung ke langit. Ahmad berjalan perlahan menyusuri jalan yang dipenuhi reruntuhan. Di bahunya tergantung sebuah tas kecil berisi pakaian. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Semua orang yang masih bisa pergi dari kota itu hanya membawa barang seperlunya. Di tangannya ada sebuah tiket perjalanan menuju bandara. Hari ini ia akan pulang ke Indonesia. Hatinya pun sebenarnya berat meninggalkan tempat ini. Di kota inilah ia belajar agama, bertemu banyak guru, dan menemukan banyak pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun keadaan sudah terlalu berbahaya. Pesantren tempat ia belajar bahkan sudah ditutup sementara karena situasi yang tidak aman. Ahmad berhenti sejenak di tengah jalan. Ia menoleh ke sekeliling. Beberapa orang berjalan dengan wajah penuh ketakutan. Ada yang membawa koper, ada yang menggandeng anak-anak kecil, dan ada juga yang hanya berjalan tanpa arah. Perang telah mengubah segalanya. Ahmad menarik napas panjang. Ia tahu bahwa meninggalkan kota ini mungkin adalah keputusan yang paling aman. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Seolah takdir masih menunggu sesuatu terjadi sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat ini. Dan perasaan itu ternyata benar. Karena beberapa langkah setelah ia melanjutkan perjalanan, seseorang tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Sebuah panggilan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Anakku, tunggu." Suara itu terdengar lemah namun penuh harap. Ahmad berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan ke belakang. Di tengah jalan yang dipenuhi debu dan puing-puing bangunan, ia melihat seorang lelaki tua berjalan ke arahnya dengan langkah yang sedikit gemetar. Janggut putihnya panjang. Wajahnya penuh kerutan. Di kepalanya terpasang sorban putih yang sudah sedikit berdebu. Ahmad mengenali orang itu. Ia adalah Syekh Hamid, seorang ulama yang sangat dihormati di kawasan itu. Ahmad pernah beberapa kali menghadiri majelis ilmu yang dipimpin oleh Syekh tersebut. Namun Ahmad tidak pernah benar-benar berbicara langsung dengannya.
Syekh Hamid akhirnya berhenti tepat di depan Ahmad. Napasnya terlihat berat seolah ia baru saja berjalan cukup jauh. "Anakku, kamu Ahmad dari Indonesia, bukan?" tanya Syekh itu dengan suara pelan. Ahmad mengangguk. "Iya, Chef." Syekh Hamid menatap wajah Ahmad beberapa detik. Matanya terlihat merah. Seolah ia telah lama menahan sesuatu yang berat di dalam hatinya. Ahmad mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia bertanya dengan hati-hati, "Apakah Syekh membutuhkan sesuatu dari saya?" Chef itu tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan memegang tangan Ahmad. Ahmad terkejut dengan gerakan itu. Namun yang terjadi setelahnya membuat Ahmad benar-benar tidak menyangka. Perlahan, Syekh tua itu menundukkan kepalanya, lalu mencium tangan Ahmad. "Syekh, jangan," kata Ahmad dengan panik sambil mencoba menarik tangannya. Namun Syekh itu tetap memegang tangan Ahmad dengan erat. Air mata mulai jatuh dari mata tuanya. "Anakku, aku mohon." Suara Syekh itu bergetar. Ahmad semakin bingung. Belum pernah dalam hidupnya ada orang tua yang sangat dihormati melakukan hal seperti ini kepadanya. Di belakang Syekh itu, Ahmad baru menyadari ada seseorang yang berdiri beberapa langkah dari mereka. Seorang gadis muda. Ia mengenakan hijab hitam yang sederhana. Wajahnya sangat cantik, namun penuh kesedihan. Tangannya menutup mulutnya sambil berusaha menahan tangis. Air mata terus mengalir di pipinya. Ahmad menatap gadis itu dengan bingung. Syekh Hamid kemudian berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Dia, putriku." Ahmad menoleh kembali ke arah Syekh tua itu. Lalu Syekh itu mengucapkan kalimat yang membuat Ahmad membeku. "Anakku, nikahi putriku, dan bawa dia pergi dari negeri ini." Angin berhembus pelan membawa debu dari reruntuhan bangunan di sekitar mereka. Ahmad tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seorang ayah baru saja meminta orang asing untuk menikahi putrinya. Dan lebih dari itu, ayah itu sedang memohon kepadanya. Ahmad menatap wajah gadis itu sekali lagi. Tangisnya semakin tidak tertahan. Sementara Syekh tua itu kembali berkata dengan suara yang penuh keputusasaan, "Jika dia tetap di sini." Ia berhenti sejenak. Air matanya jatuh semakin deras. "Aku takut dia tidak akan selamat." Ahmad merasakan dadanya terasa berat. Ia tahu perang telah merenggut banyak hal dari banyak orang. Namun permintaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Dan Ahmad menyadari satu hal. Keputusan yang ia ambil hari ini akan menentukan nasib 3 orang sekaligus. Angin yang membawa debu dari runtuhan bangunan berhembus pelan di antara mereka. Jalan di kota Teheran itu terasa sunyi, namun di kejauhan masih terdengar suara sirena dan dentuman kecil yang membuat hati siapapun terasa tidak tenang. Ahmad masih berdiri membeku. Kata-kata Syekh tua itu masih terngiang di kepalanya. "Nikahi putriku, dan bawa dia pergi dari negeri ini." Permintaan itu terasa begitu berat. Ahmad menatap wajah Syekh Hamid yang kini terlihat sangat lelah. Mata tua itu masih dipenuhi air mata, seolah ia telah lama memikirkan keputusan ini sebelum akhirnya mengucapkannya. Ahmad kemudian menoleh ke arah gadis yang berdiri beberapa langkah dari mereka. Putri Syekh itu masih menangis. Bahunya sedikit bergetar saat ia mencoba menahan tangis yang semakin sulit ditahan. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi kesedihan yang dalam. Ahmad merasa dadanya terasa semakin sesak.
Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara yang pelan. "Syekh, saya tidak mengerti." Ia berhenti sejenak, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Saya hanyalah seorang santri. Saya bukan siapa-siapa." Syekh Hamid menggeleng pelan. "Tidak, anakku," jawabnya dengan suara yang masih bergetar. "Justru karena itulah aku mempercayaimu." Ahmad terdiam. Syekh Hamid melanjutkan dengan suara yang penuh kesedihan. "Aku sudah mengamati banyak orang selama hidupku." Ia memandang Ahmad dengan tatapan yang dalam. "Aku tahu siapa yang baik dan siapa yang tidak." Syekh tua itu kembali menatap putrinya. Tangis gadis itu semakin membuat hatinya hancur. "Perang ini telah mengambil segalanya dari kami," katanya perlahan. "Rumah kami hancur. Banyak saudara kami meninggal. Dan kota ini tidak lagi aman untuk seorang gadis seperti dia." Ahmad menundukkan kepalanya. Ia tahu kata-kata Syekh itu benar. Selama beberapa minggu terakhir, keadaan di kota ini memang semakin buruk. Banyak keluarga yang mencoba meninggalkan Iran. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk pergi. Ahmad kembali memandang tas kecil yang ada di bahunya. Tas itu berisi semua yang ia miliki saat ini. Beberapa pakaian, beberapa buku, dan tiket perjalanan pulang ke Indonesia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebelum meninggalkan kota ini, ia akan dihadapkan pada situasi seperti ini. "Syekh," kata Ahmad perlahan, "saya bahkan belum mengenal putri Syekh." Kalimat itu membuat gadis itu sedikit mengangkat wajahnya. Air mata masih mengalir di pipinya. Namun ia tidak berani menatap Ahmad terlalu lama. Syekh Hamid mengangguk pelan. "Aku tahu." Ia kembali memegang tangan Ahmad. "Tapi aku juga tahu satu hal. Aku lebih percaya kepada seorang santri yang takut kepada Allah daripada kepada orang yang memiliki segalanya tetapi tidak memiliki hati." Kata-kata itu membuat Ahmad terdiam. Ia bisa merasakan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun justru karena itulah hatinya semakin terasa berat. Ahmad menatap gadis itu sekali lagi. Perlahan gadis itu menurunkan tangannya dari wajahnya. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Di dalam tatapan gadis itu, Ahmad melihat sesuatu yang sangat dalam. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga ketakutan. Ketakutan kehilangan ayahnya. Ketakutan kehilangan rumahnya. Ketakutan kehilangan seluruh hidup yang selama ini ia kenal. Ahmad menoleh kembali kepada Syekh Hamid. "Apakah putri Syekh setuju dengan ini?" Gadis itu langsung menundukkan kepalanya lagi. Namun sebelum ia sempat berbicara, Syekh Hamid menjawab dengan suara yang pelan. "Dia tidak pernah meminta ini." Ahmad terdiam. Namun dia tahu, lanjut Syekh itu, bahwa ini mungkin satu-satunya cara agar dia tetap hidup. Kalimat itu terasa seperti menekan dada Ahmad. Ia merasakan beratnya keputusan yang harus diambil oleh ayah dan anak itu. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Angin kembali berhembus membawa debu yang membuat langit terlihat semakin kelabu. Akhirnya Ahmad berkata dengan suara yang sangat pelan. Syekh Hamid langsung menatapnya penuh harap. Namun Ahmad melanjutkan dengan jujur. "Saya membutuhkan waktu untuk berpikir." Syekh Hamid tidak terlihat marah atau kecewa. Ia hanya mengangguk perlahan. "Aku mengerti, anakku." Ia melepaskan tangan Ahmad dengan perlahan. Namun sebelum Ahmad sempat melangkah pergi, Syekh tua itu berkata lagi dengan suara yang sangat lembut. "Namun ingatlah satu hal.
Ahmad berhenti dan menoleh. Syekh Hamid menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Jika kamu menolak," ia berhenti sejenak, "aku mungkin akan kehilangan putriku selamanya." Kata-kata itu membuat langkah Ahmad terasa semakin berat. Ia berdiri di tengah jalan yang dipenuhi reruntuhan dengan dua pilihan di hadapannya. Satu jalan akan membawanya pulang ke Indonesia seperti yang ia rencanakan. Namun jalan yang lain akan mengikat hidupnya dengan takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit di atas kota Teheran terlihat kelabu. Debu dari reruntuhan bangunan membuat udara terasa berat untuk dihirup. Jalan yang dulu ramai kini hampir kosong. Sesekali hanya terlihat orang-orang berjalan cepat sambil membawa tas dan koper kecil, mencoba meninggalkan kota yang tidak lagi aman. Ahmad masih berdiri beberapa langkah dari Syekh Hamid dan putrinya. Hatinya terasa sangat berat. Ia tahu keputusan yang harus ia ambil bukan keputusan biasa. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang masa depan seorang gadis dan tentang seorang ayah yang rela melakukan apapun demi keselamatan anaknya. Ahmad memejamkan mata sejenak. Di dalam kepalanya, berbagai pikiran saling bertabrakan. Ia datang ke Iran hanya untuk belajar agama. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di tengah situasi seperti ini. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan meminta dirinya menikahi putrinya demi menyelamatkan hidupnya. Ahmad membuka matanya kembali. Ia menoleh ke arah gadis yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari ayahnya. Putri Syekh itu masih menunduk. Tangannya saling menggenggam erat di depan tubuhnya, seolah mencoba menahan perasaan yang terus bergejolak di dalam hatinya. Ahmad memperhatikan wajahnya dengan lebih jelas. Wajah gadis itu sangat cantik. Namun kecantikan itu sekarang tertutup oleh kesedihan yang begitu dalam. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Beberapa detik kemudian, gadis itu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka kembali bertemu. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Namun dalam tatapan itu, Ahmad bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan. Ada kesedihan. Namun juga ada harapan kecil yang masih tersisa. Akhirnya gadis itu berbicara dengan suara yang sangat pelan. "Maafkan ayahku." Suaranya bergetar. Ahmad sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Gadis itu melanjutkan sambil menahan tangisnya. "Ayahku hanya ingin aku selamat." Air matanya kembali jatuh. "Aku tahu, permintaan ini sangat berat untukmu." Ahmad tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Gadis itu menundukkan kepalanya lagi. "Jika kamu tidak ingin, tidak apa-apa." Kalimat itu terasa sangat jujur. Tidak ada paksaan di dalamnya. Namun justru kejujuran itulah yang membuat hati Ahmad semakin tertekan. Syekh Hamid yang sejak tadi diam akhirnya berbicara lagi. "Putriku." Suaranya lembut namun penuh kesedihan. Gadis itu menoleh kepada ayahnya. Syekh Hamid menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada ayah di dunia ini yang ingin berpisah dengan anaknya. Ia berhenti sejenak. Air matanya kembali mengalir. "Namun lebih baik aku merasakan sakit kehilanganmu daripada melihatmu kehilangan hidupmu di negeri ini." Kalimat itu membuat gadis itu tidak mampu menahan tangisnya lagi. Ia langsung memeluk ayahnya dengan erat. Tangisnya pecah di bahu ayahnya. "Abi," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Syekh Hamid juga memeluk putrinya dengan erat. Tangannya yang sudah tua mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang.
Ahmad berdiri beberapa langkah dari mereka. Pemandangan di depannya membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia melihat seorang ayah yang sedang bersiap melepaskan anaknya. Bukan karena tidak mencintainya, tetapi justru karena terlalu mencintainya. Beberapa saat kemudian, gadis itu perlahan melepaskan pelukan ayahnya. Ia mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Lalu ia menoleh kembali ke arah Ahmad. Matanya masih basah oleh air mata. Namun kali ini ia mencoba berbicara dengan lebih tenang. "Namaku Amina." Ahmad sedikit mengangguk. "Aku Ahmad." Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, mereka saling menyebut nama. Namun suasana tetap terasa sangat berat. Amina menatap Ahmad beberapa detik sebelum akhirnya berkata lagi, "Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita jika kamu menerima permintaan ayahku." Ia menarik napas dalam-dalam. "Namun jika kamu menolak, aku juga tidak akan menyalahkanmu." Kalimat itu terasa sangat tulus. Ahmad menundukkan kepalanya. Ia tahu sekarang bahwa keputusan ini bukan hanya tentang menyelamatkan seseorang. Ini tentang menerima sebuah amanah besar. Sebuah amanah dari seorang ayah yang sedang mempertaruhkan segalanya demi putrinya. Ahmad menarik napas panjang. Di tengah kota yang hancur oleh perang, dengan langit kelabu di atas kepala mereka, Ahmad akhirnya mulai menyadari bahwa takdirnya mungkin tidak akan sama lagi setelah hari ini. Angin yang membawa debu kembali berhembus di antara bangunan-bangunan yang hancur. Langit Teheran terlihat semakin gelap, seolah kota itu sendiri sedang merasakan kesedihan yang sama dengan orang-orang yang masih bertahan di dalamnya. Ahmad masih berdiri di tempatnya. Di hadapannya, Syekh Hamid dan putrinya Amina baru saja melepaskan pelukan mereka. Tangisan Amina perlahan mulai mereda, meskipun air mata masih terlihat di wajahnya. Ahmad menundukkan kepalanya. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan yang sangat besar dalam hidupnya. Ia hanya datang ke Iran untuk belajar agama. Ia tidak pernah datang untuk menikah. Apalagi menikahi seseorang yang bahkan baru ia kenal beberapa menit yang lalu. Namun di sisi lain, ia juga melihat seorang ayah yang sedang berjuang menyelamatkan anaknya. Dan ia melihat seorang gadis yang tidak memiliki pilihan selain berharap kepada seseorang yang baru ia temui. Ahmad menatap tas kecil yang masih tergantung di bahunya. Tas itu berisi semua rencananya. Semua rencana untuk kembali ke kehidupan lamanya di Indonesia. Namun sekarang, rencana itu terasa seperti perlahan berubah. Ahmad akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Syekh Hamid. Suara Ahmad terdengar pelan namun serius. Syekh Hamid langsung menatapnya dengan penuh harap. Ahmad melanjutkan dengan hati-hati. "Saya tidak bisa menjanjikan kehidupan yang mewah untuk putri Syekh." Ia berhenti sejenak. "Saya berasal dari desa kecil di Indonesia. Rumahnya sederhana. Kehidupannya juga sederhana." Ahmad menoleh sebentar ke arah Amina. Bahkan mungkin sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Amina tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan dengan tenang. Syekh Hamid kemudian tersenyum tipis. Senyum yang penuh kelelahan namun juga penuh ketulusan. "Anakku," ia berkata pelan, "aku tidak mencari orang kaya untuk putriku." Syekh Hamid memegang bahu Ahmad dengan lembut. "Aku hanya mencari seseorang yang takut kepada Allah." Kalimat itu terasa sangat dalam. Ahmad terdiam. Syekh Hamid melanjutkan, "Rumah kecil tidak masalah. Makanan sederhana juga tidak masalah." Ia menoleh kepada Amina. "Yang penting dia hidup."
Air mata kembali muncul di mata chef tua itu. Ahmad merasakan dadanya semakin berat. Kata-kata itu sangat sederhana, namun maknanya sangat besar. Ahmad kemudian menoleh kepada Aminah. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, Aminah menatap Ahmad dengan lebih lama. Tatapan mereka bertemu. Di dalam tatapan itu, Ahmad tidak melihat tuntutan. Tidak ada paksaan. Hanya ada harapan yang sangat sederhana. Harapan untuk tetap hidup. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Suasana di sekitar mereka terasa sangat sunyi. Seolah dunia sedang menunggu jawaban dari Ahmad. Akhirnya Ahmad menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara yang pelan namun jelas. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Putri Sheikh. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Maka saya menerima amanah ini. Sheikh Hamid terdiam. Beberapa detik ia seperti tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Lalu air mata kembali jatuh dari matanya. Ia langsung memeluk Ahmad dengan erat. Pelukan seorang ayah yang penuh rasa syukur. Terima kasih, anakku. Suaranya bergetar. Aminah menutup mulutnya dengan tangan. Tangisnya kembali pecah. Namun kali ini tangis itu berbeda. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga campuran antara harapan dan ketakutan akan masa depan yang belum mereka ketahui. Ahmad berdiri di antara mereka. Ia tahu satu hal. Hari ini, hidupnya telah berubah selamanya. Dan perjalanan yang akan mereka jalani setelah ini tidak akan pernah mudah. Keputusan Ahmad membuat suasana di antara mereka berubah. Namun bukan menjadi ringan. Justru terasa semakin berat. Karena semua orang yang berdiri di jalan itu tahu satu hal, keputusan itu berarti perpisahan. Chef Hamid mengusap air matanya dengan tangan yang gemetar. Beberapa saat ia hanya diam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kemudian ia berkata pelan kepada Ahmad. Waktu kita tidak banyak, anakku. Ahmad mengangguk. Ia juga tahu keadaan kota semakin tidak aman dari hari ke hari. Chef Hamid kemudian menoleh kepada putrinya. Aminah. Aminah perlahan mengangkat wajahnya. Matanya masih merah karena terlalu banyak menangis. Namun kini ia mencoba menenangkan dirinya. Chef Hamid menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu siap? Pertanyaan itu membuat Aminah menundukkan kepalanya. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Angin berhembus membawa debu yang membuat udara semakin terasa dingin. Akhirnya Aminah mengangguk perlahan. Iya, Abi. Jawabannya sangat pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Ahmad. Chef Hamid menarik napas panjang, seolah ia sedang mencoba menguatkan hatinya sendiri. Kemudian ia berkata kepada Ahmad, ada sebuah masjid kecil tidak jauh dari sini. Meskipun sebagian bangunannya rusak, tempat itu masih bisa digunakan untuk sholat. Ahmad mengangguk. Baik, Chef. Mereka bertiga kemudian berjalan perlahan melewati jalan yang penuh puing-puing. Sepanjang perjalanan tidak banyak kata yang diucapkan. Semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ahmad beberapa kali melirik ke arah Aminah. Ia berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Tangannya memegang ujung hijabnya dengan erat. Sesekali ia menghapus air mata yang masih tersisa di pipinya. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah bangunan masjid kecil. Sebagian dindingnya terlihat retak.
Beberapa jendelanya pecah, namun pintunya masih berdiri kokoh. Syekh Hamid membuka pintu itu dengan perlahan. Di dalam masjid itu masih terasa tenang. Seolah tempat itu menjadi satu-satunya sudut kota yang masih tersisa dari dunia yang damai. Mereka masuk ke dalam. Ahmad melihat lantai masjid yang sederhana dan beberapa sajadah yang masih tersusun rapi. Syekh Hamid berdiri di tengah ruangan. Ia memandang Ahmad dan Aminah secara bergantian. Matanya kembali berkaca-kaca. Aku tidak pernah membayangkan akan menikahkan putriku seperti ini. Suaranya pelan, namun penuh perasaan. Ayah mana yang tidak ingin menikahkan putrinya dengan pesta besar di depan keluarga dan sahabat? Ia menunduk sejenak. Namun hari ini, aku hanya memiliki Allah sebagai saksi. Ahmad merasakan dadanya kembali terasa berat. Ia menundukkan kepalanya dengan hormat. Aminah berdiri di samping ayahnya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini ia tidak mencoba menyembunyikannya. Syekh Hamid kemudian mengangkat kepalanya. Ia memandang Ahmad dengan serius. "Anakku Ahmad." Ahmad mengangguk. "Saya siap, Chef." Syekh Hamid mengucapkan akad dengan suara yang masih bergetar. Kalimat-kalimat itu bergema di dalam masjid kecil yang setengah hancur itu. Tidak ada tamu. Tidak ada keluarga besar. Hanya seorang ayah, seorang putri, dan seorang santri dari negeri yang jauh. Namun di tengah kota yang hancur oleh perang. Akad itu terasa sangat sakral. Ketika Ahmad mengucapkan kabul, suara Aminah terdengar pelan menangis di belakang mereka. Syekh Hamid menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Bukan karena ia menyesal, tetapi karena ia tahu. Hari itu adalah hari ketika ia mulai kehilangan putri satu-satunya. Dan beberapa saat setelah akad itu selesai, perpisahan yang paling menyakitkan akan segera terjadi. Masjid kecil itu kembali sunyi setelah akad selesai. Hanya suara napas yang berat dan isak tangis pelan yang terdengar di dalam ruangan yang sederhana itu. Ahmad masih duduk bersimpuh di lantai masjid. Beberapa detik yang lalu, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia datang ke tempat ini sebagai seorang santri yang akan pulang ke Indonesia. Namun sekarang, ia telah menjadi suami dari seorang gadis yang baru ia kenal hari ini. Ahmad menundukkan kepalanya. Ia tahu pernikahan ini bukan sekadar ikatan biasa. Ini adalah sebuah amanah. Amanah dari seorang ayah yang telah menyerahkan hal paling berharga dalam hidupnya. Di sisi lain ruangan, Aminah duduk sambil menundukkan wajahnya. Tangannya masih menutup sebagian wajahnya, mencoba menahan tangis yang tidak kunjung berhenti. Syekh Hamid berdiri di tengah ruangan masjid. Tubuh tuanya terlihat semakin rapuh. Namun ia mencoba berdiri tegak. Ia tahu waktunya hampir habis. Perpisahan yang sejak tadi ia hindari kini tidak bisa lagi ditunda. Syekh Hamid berjalan perlahan menuju putrinya. Langkahnya pelan, seolah setiap langkah terasa sangat berat. Ia berhenti tepat di depan Aminah. "Putriku." Suara Chef itu lembut. Aminah langsung berdiri dan memeluk ayahnya dengan sangat erat. Tangisnya pecah sekali lagi. "Abi." Ia tidak mampu mengatakan apapun selain memanggil ayahnya. Syekh Hamid memeluk putrinya dengan kedua tangannya. Pelukan itu sangat erat. Seolah ia tidak ingin melepaskannya. Tangannya mengusap kepala Aminah seperti yang ia lakukan sejak putrinya masih kecil. "Jangan menangis terlalu lama, putriku," kata Syekh itu dengan suara yang berusaha tetap tenang.
Namun air matanya sendiri terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Ayah hanya ingin kamu selamat. Aminah menggeleng sambil terus menangis. Aku tidak ingin meninggalkan Abi. Kalimat itu membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa hancur. Syekh Hamid memejamkan matanya beberapa detik. Ia tahu ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Namun ia juga tahu keputusan ini harus terjadi. Perlahan ia memegang kedua bahu putrinya. Kemudian ia mengangkat wajah Aminah agar bisa menatapnya. Aminah. Suara chef itu sangat lembut. Kamu sekarang sudah menjadi istri Ahmad. Ia menoleh sebentar kepada Ahmad yang berdiri tidak jauh dari mereka. Mulai hari ini, dia adalah orang yang akan menjaga kamu. Aminah kembali menangis. Namun kali ini ia mencoba mengangguk. Syekh Hamid kemudian berjalan mendekati Ahmad. Ahmad langsung berdiri dengan hormat. Syekh tua itu menatap Ahmad dengan tatapan yang penuh harapan. Anakku. Ia memegang tangan Ahmad dengan kedua tangannya. Tolong jaga putriku. Ahmad mengangguk dengan serius. Insya Allah, Syekh. Namun Syekh Hamid belum melepaskan tangan Ahmad. Matanya menatap Ahmad dengan sangat dalam. Dia mungkin akan sering menangis di awal. Dia akan merindukan rumahnya. Dia akan merindukan aku. Suara chef itu semakin bergetar. Namun aku percaya kamu akan menjaganya. Ahmad menundukkan kepalanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Syekh Hamid akhirnya melepaskan tangan Ahmad. Namun sebelum Ahmad sempat berkata apa-apa lagi, Syekh tua itu kembali melakukan sesuatu yang membuat Ahmad terkejut. Ia menunduk, lalu mencium tangan Ahmad sekali lagi. Heh, jangan. Ahmad mencoba menahannya. Namun Syekh tua itu berkata dengan suara yang penuh keikhlasan. Ini bukan untukmu. Ia menatap Ahmad dengan mata yang penuh air mata. Ini untuk Allah yang telah mengirimkanmu untuk menyelamatkan putriku. Aminah yang melihat itu kembali menangis. Masjid kecil itu dipenuhi tangisan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tengah kota yang hancur oleh perang, seorang ayah baru saja menyerahkan putrinya kepada seorang santri dari negeri yang jauh. Dan beberapa saat lagi, Ahmad dan Aminah akan meninggalkan tempat itu. Sementara Syekh Hamid akan tetap tinggal di kota yang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Masjid kecil itu kembali sunyi setelah tangisan mereka perlahan mereda. Di luar, angin kembali membawa debu dari bangunan yang runtuh. Langit Teheran terlihat semakin kelabu, seolah kota itu sendiri ikut berduka atas perpisahan yang sedang terjadi di dalam masjid itu. Ahmad berdiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa saat yang lalu ia hanyalah seorang santri yang akan pulang ke Indonesia. Sekarang ia berdiri sebagai seorang suami dengan tanggung jawab yang sangat besar di pundaknya. Di depannya, Syekh Hamid terlihat semakin tenang. Namun Ahmad tahu ketenangan itu hanyalah usaha seorang ayah untuk menyembunyikan luka di dalam hatinya. Syekh tua itu memandang Aminah dengan penuh kasih sayang. Ayo, putriku, katanya dengan suara yang lembut. Ayah ingin berjalan sebentar denganmu di luar. Aminah mengangguk pelan. Matanya masih merah karena menangis. Mereka kemudian keluar dari masjid bersama Ahmad. Udara di luar terasa dingin dan dipenuhi bau debu serta asap. Beberapa bangunan di sekitar masjid terlihat hancur. Kaca-kaca berserakan di jalan, dan beberapa mobil terlihat rusak karena ledakan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Namun di tengah kehancuran itu, 3 orang berdiri dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada puing-puing di sekitar mereka.
Chef Hamid berhenti di depan masjid. Ia memandang putrinya dengan sangat lama, seolah ingin mengingat wajahnya sejelas mungkin. Amina. Suara chef itu pelan. Amina langsung menatap ayahnya. Chef Hamid mengusap kepala putrinya dengan lembut. Ketika kamu sampai di Indonesia nanti. Ia berhenti sejenak. Jangan pernah merasa sendirian. Amina mencoba menahan tangisnya. Chef Hamid melanjutkan. Doa ayah akan selalu bersamamu. Amina tidak mampu menahan air matanya lagi. Ia kembali memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan itu terasa lebih lama dari sebelumnya. Seolah keduanya tahu bahwa ini mungkin adalah pelukan terakhir mereka. Ahmad berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia tidak berani mengganggu momen itu. Namun hatinya terasa sangat berat melihat seorang ayah yang harus berpisah dengan putrinya seperti ini. Setelah beberapa saat, Sheikh Hamid perlahan melepaskan pelukan itu. Tangannya tetap memegang kedua bahu Amina. Matanya menatap wajah putrinya dengan penuh kasih. Kamu harus kuat. Amina mengangguk sambil menangis. Iya, Abi. Sheikh Hamid kemudian menoleh kepada Ahmad. Ia mendekati Ahmad dengan langkah pelan. Anakku. Ahmad langsung menundukkan kepalanya dengan hormat. Sheikh Hamid memegang bahu Ahmad. Bandara mungkin masih buka sampai sore. Jika kalian pergi sekarang, kalian masih bisa keluar dari kota ini. Ahmad mengangguk. Baik, Chef. Sheikh Hamid kemudian berkata dengan suara yang semakin pelan. Jangan menoleh ke belakang terlalu lama. Ahmad tidak langsung mengerti maksudnya. Namun beberapa detik kemudian ia menyadari arti kalimat itu. Sheikh Hamid tidak ingin mereka melihat dirinya saat ia mulai benar-benar menangis setelah mereka pergi. Ahmad merasakan tenggorokannya terasa kering. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk menguatkan Syekh tua itu. Namun tidak ada kata-kata yang terasa cukup. Akhirnya Ahmad hanya berkata dengan suara yang tulus. Syekh, saya akan menjaga Amina dengan sebaik mungkin. Syekh Hamid tersenyum tipis. Senyum yang penuh kesedihan namun juga penuh keikhlasan. Aku tahu. Ia menoleh kepada putrinya sekali lagi. Kemudian ia berkata dengan suara yang hampir berbisik. Sekarang, pergilah. Amina menatap ayahnya dengan mata yang penuh air mata. Langkahnya terasa sangat berat. Namun ia tahu keputusan ini tidak bisa diubah lagi. Ahmad mengambil tas kecilnya. Kemudian ia berjalan perlahan di samping Amina. Mereka mulai meninggalkan masjid itu. Beberapa langkah kemudian, Amina tidak mampu menahan dirinya lagi. Ia menoleh ke belakang. Dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Ayahnya berdiri sendiri di depan masjid kecil yang rusak itu. Tubuh tuanya terlihat kecil di tengah kota yang hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, Syekh Hamid tidak lagi menahan tangisnya. Amina berhenti melangkah. Kakinya terasa seperti tidak mampu bergerak lagi setelah melihat ayahnya berdiri sendiri di depan masjid kecil itu. Tubuh tua Syekh Hamid terlihat semakin kecil di tengah jalan yang penuh reruntuhan. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan tangisnya. Tangannya menutup wajahnya. Bahunya bergetar pelan. Amina merasakan dadanya seperti diremas oleh sesuatu yang sangat kuat. Abi. Suaranya pecah. Air mata kembali mengalir deras di pipinya. Tanpa sadar ia hampir berlari kembali ke arah ayahnya. Namun Ahmad dengan lembut menahan langkahnya. Bukan dengan paksa. Hanya dengan memegang tangannya dengan hati-hati.
Aminah menatap Ahmad dengan mata yang penuh air mata. "Abi sendirian?" katanya dengan suara yang bergetar. Ahmad juga menoleh ke arah Chef Hamid. Ia bisa merasakan betapa beratnya momen itu. Namun Ahmad juga tahu, jika Aminah kembali sekarang, perpisahan ini akan menjadi semakin sulit. Dengan suara yang sangat lembut, Ahmad berkata, "Ayahmu kuat." Aminah menggigit bibirnya menahan tangis. Ahmad melanjutkan dengan pelan, "Dia ingin kamu pergi karena dia mencintaimu." Kalimat itu membuat Aminah kembali menoleh ke arah ayahnya. Chef Hamid masih berdiri di tempat yang sama. Namun sekarang ia mencoba berdiri tegak. Meskipun air matanya masih jatuh, ia mengangkat tangannya perlahan. Ia melambaikan tangan kepada mereka. Gerakan itu sederhana. Namun bagi Aminah, itu terasa seperti sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia mengangkat tangannya perlahan untuk membalas lambaian itu. Tangannya gemetar. Air matanya semakin tidak tertahankan. "Abi, jaga diri," bisiknya pelan. Ahmad menatap pemandangan itu dengan perasaan yang berat. Ia tahu seorang ayah baru saja melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan mampu dilakukan oleh banyak orang. Menyerahkan putri satu-satunya kepada orang lain demi keselamatannya. Ahmad menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan pelan kepada Aminah, "Ayo." Langkah mereka kembali bergerak. Namun setiap langkah terasa sangat berat. Beberapa meter kemudian, Chef Hamid sudah mulai terlihat semakin jauh di belakang mereka. Namun Aminah masih terus menoleh. Seolah takut jika ia tidak melihat ayahnya lagi. Ketika mereka sampai di ujung jalan, sosok Chef Hamid mulai tertutup oleh bangunan yang rusak. Dan akhirnya, ia tidak terlihat lagi. Saat itulah Aminah berhenti berjalan. Tangisnya pecah lebih keras dari sebelumnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Abi." Ahmad berdiri di sampingnya. Ia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Namun ia tahu satu hal. Tangisan ini bukan sekadar tangisan biasa. Ini adalah tangisan seorang anak yang baru saja meninggalkan ayahnya, mungkin untuk selamanya. Ahmad menunggu beberapa saat sampai tangisan Aminah sedikit mereda. Kemudian ia berkata dengan suara yang lembut, "Kita harus sampai ke bandara sebelum sore." Aminah perlahan mengangguk. Ia menghapus air matanya dengan tangan. Langkah mereka kembali bergerak menyusuri jalan kota yang penuh puing. Di sepanjang perjalanan, hampir tidak ada kata yang diucapkan. Hanya suara langkah kaki mereka dan suara angin yang berhembus di antara bangunan yang rusak. Namun jauh di dalam hati Ahmad, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Ia tidak hanya membawa seorang istri bersamanya sekarang. Ia membawa amanah dari seorang ayah yang mempercayakan seluruh hidup putrinya kepadanya. Dan Ahmad tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Langkah Ahmad dan Aminah terus menyusuri jalan kota Teheran yang dipenuhi puing-puing. Suasana kota terasa sunyi namun menegangkan. Beberapa toko terlihat tutup dengan pintu besi yang setengah rusak. Di kejauhan, sesekali terdengar suara sirena atau dentuman kecil yang membuat orang-orang berjalan lebih cepat dari biasanya. Aminah berjalan di samping Ahmad dengan langkah yang masih terasa berat. Matanya masih sembab karena menangis. Sesekali ia menghapus air mata yang masih tersisa di pipinya. Ahmad meliriknya beberapa kali, namun ia tidak tahu harus berkata apa. Perpisahan seperti ini bukan sesuatu yang mudah untuk siapapun. Apalagi bagi seorang anak perempuan yang baru saja meninggalkan ayahnya sendirian di kota yang sedang dilanda perang.
Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah jalan yang lebih ramai. Beberapa kendaraan militer terlihat melintas. Di sisi lain jalan, banyak orang berkumpul sambil membawa koper dan tas besar. Sebagian dari mereka terlihat panik. Sebagian lainnya hanya duduk diam dengan wajah kosong, seolah kelelahan menghadapi keadaan yang tidak pasti. Ahmad berhenti sejenak. Ia melihat papan penunjuk jalan menuju bandara. Masih cukup jauh, namun masih bisa ditempuh jika mereka berjalan cepat. Amina, kata Ahmad pelan. Amina menoleh kepadanya. Kita harus berjalan sedikit lebih cepat. Amina mengangguk. Iya. Suaranya masih pelan. Mereka kembali berjalan. Tas kecil Ahmad terasa semakin berat di bahunya. Namun bukan karena isi tas itu. Yang terasa berat adalah tanggung jawab yang kini ia bawa. Ia bukan lagi hanya seorang santri yang pulang ke rumah. Sekarang ia adalah seorang suami. Dan lebih dari itu, ia adalah seseorang yang dipercaya oleh seorang ayah untuk menjaga anaknya. Beberapa saat kemudian, Amina tiba-tiba berkata pelan, "Ahmad." Ahmad menoleh. "Iya." Amina terlihat ragu-ragu. Namun akhirnya ia berbicara. "Terima kasih." Ahmad sedikit terkejut. "Untuk apa?" Amina menundukkan kepalanya sebentar. "Karena kamu menerima permintaan ayahku." Ahmad tidak langsung menjawab. Ia memandang jalan di depan mereka beberapa detik. Kemudian ia berkata dengan jujur, "Aku juga tidak tahu apakah aku membuat keputusan yang benar." Amina menoleh kepadanya dengan sedikit heran. Ahmad tersenyum kecil. "Namun aku tahu satu hal. Ayahmu sangat mencintaimu." Amina kembali menundukkan kepalanya. Air mata kembali muncul di matanya. Namun kali ini ia mencoba menahannya. Ahmad melanjutkan dengan suara yang tenang. "Dan aku tidak ingin mengecewakan kepercayaan itu." Amina tidak berkata apa-apa lagi. Namun di dalam hatinya, kata-kata Ahmad membuat perasaannya sedikit lebih tenang. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah persimpangan jalan. Di sana terlihat sebuah bus tua yang dipenuhi orang-orang yang juga ingin menuju bandara. Beberapa orang berdiri di luar sambil berusaha mendapatkan tempat. Ahmad memandang bus itu. Jika mereka bisa naik bus itu, perjalanan mereka akan jauh lebih cepat. Ahmad menoleh kepada Amina. "Kita coba naik bus itu." Amina mengangguk. Mereka kemudian berjalan mendekati bus tersebut. Namun sebelum mereka sampai di sana, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang di sekitar mereka langsung terkejut. Beberapa orang berteriak. Beberapa lainnya langsung berlari mencari tempat berlindung. Amina refleks memegang lengan Ahmad dengan erat. Wajahnya kembali dipenuhi ketakutan. Ahmad mencoba tetap tenang. Namun di dalam hatinya ia tahu satu hal. Perjalanan mereka menuju keselamatan tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Suara ledakan itu menggema di seluruh jalan. Getaran kecil terasa di tanah, membuat beberapa kaca yang masih tersisa di bangunan sekitar bergetar. Orang-orang di sekitar Ahmad dan Amina langsung panik. Beberapa berteriak. Beberapa berlari ke arah yang tidak jelas. Suasana yang sebelumnya sudah tegang kini berubah menjadi kacau. Amina langsung memegang lengan Ahmad dengan sangat erat. Tangannya gemetar. Matanya membesar karena ketakutan. "Ahmad," bisiknya. Ahmad menoleh kepadanya. Ia bisa melihat ketakutan yang begitu jelas di wajah Amina. Namun Ahmad tahu ia tidak boleh terlihat panik.
Jika ia panik, Aminah akan semakin takut. Ahmad memegang tangan Aminah dengan lembut. "Tidak apa-apa," katanya mencoba menenangkan. Namun sebenarnya ia sendiri juga tidak tahu seberapa aman keadaan di sekitar mereka. Ledakan seperti ini sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Biasanya itu tanda bahwa situasi kota kembali memanas. Beberapa kendaraan di jalan mulai bergerak lebih cepat. Orang-orang yang tadi menunggu bus sekarang berlarian ke berbagai arah. Bus tua yang tadi mereka lihat bahkan langsung menutup pintunya dan bergerak pergi. Ahmad menghela napas panjang. Kesempatan mereka untuk naik bus itu hilang. Aminah masih berdiri sangat dekat dengan Ahmad. Tangannya belum melepaskan lengan Ahmad. Ahmad bisa merasakan betapa kuat Aminah memegangnya. Seolah ia takut jika melepaskan pegangan itu, ia akan kehilangan satu-satunya orang yang bisa ia percaya sekarang. Ahmad menoleh ke arah jalan yang menuju bandara. Masih jauh. Namun mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Aminah menatapnya. "Kita harus terus berjalan." Aminah mengangguk perlahan. Meskipun wajahnya masih penuh ketakutan. Mereka kembali berjalan menyusuri jalan yang penuh puing-puing. Beberapa bangunan di sisi jalan terlihat rusak lebih parah daripada sebelumnya. Ada mobil yang terbakar di pinggir jalan. Ada juga orang-orang yang duduk di trotoar dengan wajah yang terlihat putus asa. Perang tidak hanya menghancurkan bangunan. Perang juga menghancurkan kehidupan banyak orang. Ahmad berjalan sedikit lebih cepat. Ia ingin segera keluar dari bagian kota yang paling rusak. Beberapa menit kemudian mereka melewati sebuah jalan yang lebih sepi. Tidak banyak orang di sana. Hanya beberapa toko kecil yang pintunya sudah tertutup rapat. Aminah akhirnya berbicara lagi setelah cukup lama diam. "Apakah kita akan benar-benar sampai ke Indonesia?" Pertanyaannya terdengar pelan. Namun di dalamnya ada harapan sekaligus ketakutan. Ahmad menoleh kepadanya. "Aku akan berusaha." Jawabannya sederhana, namun jujur. Aminah menatap wajah Ahmad beberapa detik. Kemudian ia berkata pelan, "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini." Ahmad tidak langsung menjawab. Ia juga tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu mereka bahkan belum saling mengenal. Namun sekarang mereka berjalan bersama sebagai suami dan istri di tengah kota yang sedang hancur oleh perang. Beberapa langkah kemudian mereka melewati sebuah jembatan kecil. Dari sana Ahmad bisa melihat sebagian jalan utama menuju bandara. Beberapa kendaraan terlihat bergerak di sana. Ini tanda yang baik. Namun ketika mereka hampir mencapai ujung jembatan, tiba-tiba terdengar suara kendaraan militer mendekat. Beberapa truk tentara berhenti di jalan depan mereka. Para tentara turun dari kendaraan dengan wajah serius. Beberapa dari mereka mulai menghentikan orang-orang yang lewat. Aminah langsung berhenti berjalan. Wajahnya kembali dipenuhi kekhawatiran. "Ahmad," bisiknya. Ahmad juga menghentikan langkahnya. Ia menatap para tentara itu dengan hati yang mulai terasa tidak tenang. Jika mereka ditahan di sini, perjalanan mereka menuju bandara bisa terhenti. Dan jika itu terjadi, Ahmad tidak tahu apakah mereka masih bisa keluar dari kota ini tepat waktu. Ahmad dan Aminah berhenti di ujung jembatan. Di depan mereka, beberapa tentara berseragam berdiri di tengah jalan sambil menghentikan setiap orang yang mencoba lewat. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Beberapa orang yang tadi berjalan menuju arah bandara kini terlihat berdiri berbaris.
Mereka diperiksa satu persatu oleh para tentara. Aminah memegang lengan Ahmad lebih erat. Tangannya terasa dingin karena ketakutan. "Apakah kita akan dihentikan juga?" bisiknya pelan. Ahmad tidak langsung menjawab. Matanya terus memperhatikan situasi di depan mereka. Seorang tentara terlihat memeriksa tas seorang pria tua. Tentara lain bertanya kepada seorang wanita yang membawa 2 anak kecil. Semua orang terlihat gugup. Ahmad menarik napas dalam-dalam. Ia tahu tidak ada jalan lain. Jika mereka ingin sampai ke bandara, mereka harus melewati pemeriksaan itu. "Aminah," katanya dengan suara pelan. Aminah menatapnya. "Kita harus tetap tenang." Aminah mengangguk, meskipun wajahnya masih terlihat tegang. Beberapa menit kemudian giliran mereka semakin dekat. Seorang tentara muda berdiri di depan mereka dengan wajah serius. Ia menatap Ahmad dari kepala sampai kaki. Kemudian ia melihat tas kecil yang tergantung di bahu Ahmad. "Dari mana kalian datang?" tanya tentara itu dengan suara tegas. Ahmad menjawab dengan hati-hati. "Kami dari bagian kota lama." Tentara itu menoleh ke arah Aminah. "Apa hubungan kalian?" Pertanyaan itu membuat Aminah sedikit gugup. Namun sebelum ia sempat menjawab, Ahmad berkata dengan tenang, "Dia istriku." Tentara itu menatap mereka berdua beberapa detik, seolah mencoba memastikan apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ia menunjuk tas Ahmad. "Buka tas itu." Ahmad menurunkan tasnya perlahan. Tangannya sedikit gemetar, namun ia mencoba tetap tenang. Ia membuka tas itu. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian sederhana dan beberapa buku miliknya. Tentara itu memeriksa isi tas dengan cepat. Tidak ada yang mencurigakan. Namun ia belum selesai. Ia kembali menatap Ahmad. "Kalian mau kemana?" "Ke bandara," jawab Ahmad. Tentara itu terlihat berpikir sejenak. Di kejauhan terdengar suara kendaraan lain mendekat. Beberapa tentara lain mulai mempercepat pemeriksaan orang-orang yang ada di jalan. Aminah bisa merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Jika mereka tidak diizinkan lewat, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk keluar dari kota ini. Tentara itu akhirnya berkata lagi, "Kenapa kalian pergi?" Ahmad terdiam beberapa detik. Kemudian ia menjawab dengan jujur, "Kota ini tidak lagi aman." Tentara itu memandang Ahmad dengan tatapan yang sulit ditebak. Beberapa detik terasa sangat lama. Kemudian tentara itu menghela napas pelan. Ia menutup kembali tas Ahmad. Lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, "Pergilah." Aminah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ahmad mengangguk dengan hormat. "Terima kasih." Mereka segera melangkah melewati para tentara itu. Namun sebelum mereka berjalan terlalu jauh, tentara itu memanggil Ahmad sekali lagi. Ahmad berhenti dan menoleh. Tentara itu berkata dengan pelan, "Jaga dia baik-baik." Ia melirik ke arah Aminah. Ahmad mengangguk. "Iya." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sudah cukup jauh dari pos pemeriksaan itu, Aminah akhirnya menghela napas panjang. "Aku pikir kita akan ditahan." Ahmad tersenyum tipis. "Aku juga." Namun di dalam hatinya, Ahmad tahu perjalanan mereka belum selesai. Bandara masih beberapa kilometer lagi. Dan di kota yang sedang dilanda perang seperti ini, apapun bisa terjadi sebelum mereka benar-benar sampai ke tempat tujuan mereka.
Bandara itu penuh dengan orang-orang yang memiliki wajah yang sama. Wajah lelah, wajah takut, dan wajah yang dipenuhi harapan untuk keluar dari kota yang sedang dilanda perang. Ahmad dan Aminah duduk di kursi ruang tunggu yang sederhana. Di sekitar mereka, banyak keluarga duduk di lantai sambil memeluk anak-anak mereka. Beberapa orang terlihat tertidur karena kelelahan setelah perjalanan panjang. Suasana bandara tidak seperti biasanya. Tidak ada suara tawa atau percakapan santai. Yang terdengar hanya suara pengumuman, langkah kaki, dan sesekali tangisan anak kecil. Aminah duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Matanya terus menatap ke arah jendela besar bandara. Di luar sana, ia bisa melihat landasan pacu dan beberapa pesawat yang parkir. Namun pikirannya jauh dari tempat itu. Ia masih memikirkan ayahnya. Ahmad memperhatikan wajah Aminah yang terlihat kembali murung. Ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. "Apakah kamu merindukan ayahmu?" tanya Ahmad dengan suara pelan. Aminah tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap keluar jendela. Kemudian ia berkata pelan, "Aku bahkan belum pernah berpisah dengannya selama ini." Suaranya kembali bergetar. Ahmad mengangguk pelan. Ia bisa memahami perasaan itu. Aminah melanjutkan, "Ayah selalu ada di rumah. Setiap pagi dia yang membangunkanku untuk sholat. Setiap malam dia yang memastikan aku sudah makan." Air mata mulai kembali muncul di matanya. "Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah dia baik-baik saja." Ahmad tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan lembut, "Ayahmu adalah orang yang sangat kuat." Aminah menoleh kepadanya. Ahmad melanjutkan, "Dia melakukan sesuatu yang tidak semua ayah bisa lakukan." Aminah menundukkan kepalanya. Ia tahu apa yang dimaksud Ahmad. Ayahnya menyerahkan dirinya kepada orang lain demi menyelamatkan hidupnya. Beberapa menit kemudian, suara pengumuman terdengar di seluruh ruangan bandara. Pengumuman itu menyebutkan nomor penerbangan yang sama dengan tiket Ahmad. Penumpang diminta bersiap untuk naik ke pesawat. Aminah mengangkat wajahnya. "Apakah itu penerbangan kita?" Ahmad mengangguk. "Iya." Mereka berdiri dari kursi. Langkah mereka berjalan menuju pintu keberangkatan. Setiap langkah terasa seperti membawa mereka semakin jauh dari kehidupan lama Aminah. Ketika mereka berjalan melewati pintu pemeriksaan terakhir, Aminah tiba-tiba berhenti. Ahmad menoleh. Aminah menutup matanya sejenak. Kemudian ia berbisik sangat pelan, "Abi, doakan aku." Ahmad tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di samping Aminah sampai Aminah membuka matanya kembali. Beberapa saat kemudian mereka melanjutkan langkah. Beberapa menit setelah itu, mereka sudah duduk di dalam pesawat. Aminah duduk di dekat jendela. Ketika pesawat mulai bergerak menuju landasan, ia melihat kota Teheran dari kejauhan. Kota yang dulu menjadi rumahnya. Kota yang sekarang harus ia tinggalkan. Air matanya kembali jatuh perlahan. Namun kali ini, Ahmad dengan lembut memegang tangannya. "Sekarang kamu tidak sendirian." Aminah menatap Ahmad. Ahmad tersenyum kecil. "Kita akan memulai hidup baru." Pesawat itu akhirnya lepas landas. Perlahan kota Teheran mengecil di bawah mereka. Dan di saat itu juga, Aminah tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Namun ia belum tahu satu hal, bahwa kehidupan baru yang menunggunya di Indonesia akan menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Setelah melewati pos pemeriksaan tentara, Ahmad dan Aminah berjalan lebih cepat. Langit mulai berubah warna. Matahari yang sejak tadi tertutup debu perlahan mulai turun ke arah barat. Waktu mereka semakin sedikit. Jika mereka tidak sampai ke bandara sebelum malam, kemungkinan besar mereka harus bermalam di kota yang tidak lagi aman ini. Aminah masih berjalan di samping Ahmad dengan langkah yang sedikit terburu-buru. Namun wajahnya sekarang terlihat sedikit lebih tenang. Setidaknya mereka berhasil melewati pemeriksaan tentara tanpa masalah. Beberapa menit kemudian mereka sampai di jalan utama yang menuju bandara. Jalan itu jauh lebih ramai dibandingkan bagian kota yang mereka lewati sebelumnya. Banyak mobil bergerak perlahan. Beberapa bus penuh dengan orang-orang yang juga mencoba meninggalkan kota. Beberapa orang bahkan berjalan kaki seperti mereka. Semua orang terlihat membawa tas dan koper. Semua orang memiliki tujuan yang sama. Keluar dari kota ini secepat mungkin. Aminah melihat pemandangan itu dengan mata yang masih sembab. "Aku tidak pernah melihat kota ini seperti ini," katanya pelan. Ahmad menoleh kepadanya. "Kota ini pasti pernah menjadi tempat yang indah." Aminah mengangguk perlahan. "Dulu sangat indah." Matanya terlihat kembali berkaca-kaca. "Ayah sering mengajakku berjalan di taman kota setiap sore." Ia berhenti sejenak. Sekarang semuanya berubah. Ahmad tidak tahu harus menjawab apa. Kadang-kadang kehilangan tidak selalu bisa dihibur dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian, Ahmad melihat sebuah papan besar di sisi jalan. Di papan itu tertulis arah menuju bandara. Bandara sudah tidak terlalu jauh. Ahmad menunjuk ke arah papan itu. "Kita hampir sampai." Aminah menoleh ke arah yang ditunjuk Ahmad. Di kejauhan, ia bisa melihat bangunan besar yang kemungkinan adalah terminal bandara. Harapan mulai muncul di wajahnya. Namun ketika mereka semakin dekat, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka kembali melambat. Di depan gerbang bandara, ratusan orang sudah berkumpul. Antrian panjang terlihat sampai keluar pagar bandara. Beberapa orang duduk di tanah sambil memegang koper mereka. Beberapa lainnya berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Situasinya terlihat sangat padat. Ahmad dan Aminah saling berpandangan. Sepertinya bukan hanya mereka yang mencoba keluar dari kota ini. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Ahmad menarik napas panjang. "Kita harus tetap mencoba." Aminah mengangguk. Mereka berjalan mendekati gerbang bandara. Seorang petugas terlihat berdiri di dekat pintu masuk sambil memeriksa tiket orang-orang yang datang. Ahmad mengambil tiket dari dalam tasnya. Ini adalah tiket yang ia beli beberapa hari yang lalu. Ia hanya berharap penerbangan itu masih ada. Ketika mereka sampai di depan petugas, Ahmad menyerahkan tiketnya. Petugas itu melihat tiket tersebut dengan cepat. Kemudian ia mengangkat kepalanya. "Kalian terlambat hampir 1 jam." Ahmad merasa jantungnya berhenti sesaat. "Apakah pesawatnya sudah berangkat?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Petugas itu melihat ke arah layar informasi di belakangnya. Beberapa detik terasa sangat lama. Kemudian ia berkata pelan, "Belum." Ahmad dan Aminah langsung saling menatap. Petugas itu melanjutkan. "Penerbangan ditunda karena situasi di kota." Ahmad menghela napas panjang. Seolah beban besar tiba-tiba terangkat dari dadanya. Aminah bahkan hampir menangis lagi. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Petugas itu kemudian berkata lagi,
Jika kalian ingin naik pesawat itu, cepat masuk. Ahmad langsung mengangguk. Terima kasih. Mereka berjalan masuk ke dalam area bandara. Langkah mereka terasa lebih ringan. Namun jauh di dalam hati Ahmad, ia tahu perjalanan mereka sebenarnya baru saja dimulai. Karena setelah meninggalkan Iran, mereka harus memulai kehidupan baru di tempat yang benar-benar berbeda. Sebuah desa kecil di Indonesia, yang bahkan belum pernah dibayangkan oleh Aminah sebelumnya. Perjalanan dari Iran menuju Indonesia terasa sangat panjang. Pesawat yang mereka tumpangi akhirnya mendarat setelah berjam-jam perjalanan yang penuh kelelahan dan pikiran yang bercampur. Ketika Ahmad dan Aminah keluar dari bandara di Indonesia, udara terasa sangat berbeda. Tidak ada suara sirena. Tidak ada bangunan yang hancur. Tidak ada bau asap perang. Yang terdengar hanya suara kendaraan, percakapan orang-orang, dan angin yang bertiup tenang. Aminah berdiri beberapa saat di depan pintu bandara. Ia melihat sekeliling dengan wajah yang masih dipenuhi rasa asing. Ini Indonesia, tanyanya pelan. Ahmad tersenyum. Iya. Aminah melihat orang-orang yang berjalan di sekitar mereka. Bahasa yang mereka dengar berbeda. Wajah orang-orang juga berbeda dari yang selama ini ia kenal. Namun suasananya terasa jauh lebih damai. Beberapa jam kemudian Ahmad membawa Aminah menuju kampung halamannya. Perjalanan dari kota menuju desa memakan waktu cukup lama. Semakin jauh mereka meninggalkan kota, pemandangan di luar jendela berubah. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh sawah hijau yang luas. Gunung terlihat berdiri di kejauhan. Angin yang masuk dari jendela terasa segar. Aminah memandang pemandangan itu dengan mata yang penuh keheranan. Tempat ini sangat tenang, katanya. Ahmad tersenyum kecil. Ini rumahku. Ketika mereka sampai di desa, beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Ahmad memang dikenal oleh warga desa sebagai seorang santri yang belajar di luar negeri. Namun mereka tidak menyangka Ahmad akan pulang membawa seorang istri dari negeri yang jauh. Aminah sedikit gugup ketika beberapa ibu-ibu desa menyapa mereka dengan ramah. Namun Ahmad menenangkan dirinya. Hari-hari pertama di desa tidak mudah bagi Aminah. Segalanya terasa sangat berbeda dari kehidupannya di Iran. Rumah Ahmad sederhana. Tidak besar. Namun di rumah itu ada sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Rasa aman. Malam pertama di desa, Aminah duduk di depan rumah bersama Ahmad. Langit desa terlihat penuh dengan bintang. Udara terasa tenang. Aminah menatap langit cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Ayah pasti senang jika melihat tempat ini. Ahmad menoleh kepadanya. Aminah melanjutkan. Dia selalu mengatakan bahwa kehidupan yang tenang adalah nikmat terbesar yang sering dilupakan manusia. Ahmad mengangguk pelan. Beberapa waktu kemudian, sebuah kabar datang dari Iran melalui seorang kenalan lama Chef Hamid. Kabar itu membuat Aminah terdiam lama. Syekh Hamid telah wafat. Aminah tidak mampu berkata apa-apa ketika mendengar berita itu. Air matanya mengalir tanpa suara. Namun bersama kabar itu, ada satu pesan terakhir dari ayahnya. Pesan yang dititipkan kepada seseorang sebelum ia meninggal. Pesan itu hanya satu kalimat. Katakan kepada putriku, aku tidak pernah menyesal menyerahkannya kepada santri dari Indonesia. Karena aku tahu, dia berada di tangan orang yang baik. Ketika Ahmad membacakan pesan itu, Aminah menangis dalam pelukannya. Bukan hanya karena kehilangan ayahnya, tetapi karena ia tahu.
Ayahnya telah melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya demi menyelamatkan dirinya. Sejak hari itu, Ahmad dan Aminah mulai menjalani hidup baru mereka di desa. Ahmad mengajar anak-anak membaca Al-Quran di sebuah pesantren kecil. Dan Aminah mulai membantu mengajar anak-anak perempuan di sana. Setiap kali Aminah melihat anak-anak kecil belajar mengaji, ia selalu teringat kepada ayahnya. Dan di dalam hatinya, ia selalu berdoa. Semoga pengorbanan ayahnya menjadi amal yang terus mengalir. Karena hidup yang ia jalani sekarang adalah amanah dari seorang ayah yang rela kehilangan putrinya demi keselamatannya.